Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu, yaitu semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap selalu menjaga kesehatan di rumah dan dapat mengikuti pembelajaran online kita pada pagi hari ini. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup penempatan pegawai. Di mana kita sudah masuk pada bab 3. Setelah minggu lalu kita ulangan tentang formasi pegawai dan pengadaan pegawai. Nah, materi yang pertama itu kita membahas tentang pengertian penempatan pegawai. Nah, pengertian penempatan pegawai ini bisa dikutip dari 3 pendapat para ahli. Yang pertama, para ahli Marihot, di mana Marihot mengatakan bahwa penempatan merupakan proses penugasan atau pengisian jabatan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru ataupun jabatan yang berbeda. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson, penempatan itu merupakan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Misalnya, seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. Sedangkan menurut B. Siswanto, penempatan itu adalah untuk menempatkan pegawai secara unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya, kemudian sesuai dengan kecakapan ataupun keahlian pegawai tersebut. Nah, dapat disimpulkan dari ketiga pendapat para ahli tersebut bahwa penempatan itu merupakan kebijaksanaan sumber daya manusia untuk menentukan posisi jabatan seseorang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Nah, yang kedua, kita masuk ke dalam faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan pegawai. Yang pertama, ada namanya pendidikan, di mana pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang pegawai meliputi pendidikan yang disyaratkan, atau yang kedua, ada pendidikan alternatif. Misalnya saja ada perusahaan atau lembaga instansi pemerintah yang mengharuskan calon pendaftar pegawai itu misalnya harus lulus S1 ataupun S2, tergantung dari jenjang yang dicari. Yang kedua, itu ada pengetahuan kerja. Nah, pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pegawai, yaitu pengetahuan ini sebelum ditempatkan dan yang baru diperoleh pada waktu pegawai tersebut bekerja dalam pekerjaan tersebut. Nah, yang ketiga ada keterampilan kerja. Keterampilan kerja ini bisa kita artikan sebagai kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang harus diperoleh dalam praktik. Keterampilan kerja ini dikelompokkan menjadi tiga kategori. Yang pertama, keterampilan mental seperti menganalisis data, membuat keputusan. Yang kedua, keterampilan fisik seperti membetulkan listrik, kemudian ada mekanik, dan lain-lain. Yang ketiga, ada keterampilan sosial, seperti mempengaruhi orang lain, menawarkan barang atau jasa, dan lain-lain. Lebih tepatnya, seperti kita sering jumpai itu sales, penawaran barang. Nah, yang terakhir ada namanya pengalaman kerja. Pengalaman seorang pegawai untuk melakukan pekerjaan tertentu dapat menjadi bahan pertimbangan. Yang pertama, untuk pekerjaan yang harus ditempatkan. Yang kedua,
lamanya melakukan suatu pekerjaan. Biasanya, jika orang sudah memiliki pengalaman kerja sebelum dia melamar, maka dia akan lebih mudah melakukan suatu pekerjaan di suatu instansi atau lembaga pemerintah. Nah, untuk faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan pegawai, kalian bisa sambil memperhatikan bukunya, yaitu buku LKS, untuk lebih jelasnya sambil kalian mendengarkan atau memahami apa yang saya jelaskan. Nah, yang kedua, kita masuk ke dalam bentuk-bentuk dalam penempatan pegawai. Yang pertama, penempatan pegawai baru atau yang sering saya sebut sebagai calon pegawai. Sebelum seseorang ditempatkan, maka organisasi harus mensosialisasikan pegawainya pada pekerjaan baru, memulai kegiatan orientasi untuk meningkatkan dukungan yang lebih efektif. Nah, tujuan orientasi ini agar pegawai baru merasa dirinya diterima dalam lingkungan pekerjaan, sehingga pegawai baru tidak merasa canggung dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, yang kedua ada namanya penempatan pegawai lama. Yang pertama itu ada namanya promosi. Promosi ini apabila seorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain dengan tanggung jawab yang lebih besar. Misalnya, tingkatan dalam hierarki jabatan lebih tinggi dan penghasilannya pun lebih besar pula. Nah, yang kedua ada namanya transfer. Transfer ini terjadi jika seorang pegawai dipindahkan dari suatu bidang tugas ke bidang tugas lainnya yang tingkatannya hampir baik tingkatan gaji, kemudian tanggung jawab, ataupun tingkatan struktural. Jadi, dapat dikatakan bahwa transfer itu proses pemindahan pegawai pada kekuasaan dan tanggung jawab yang sama. Nah, yang ketiga, ada namanya penurunan jabatan atau sering disebut dengan demosi. Penurunan jabatan yaitu pemindahan pegawai dari jabatan lain yang memiliki tanggung jawab lebih rendah ataupun gaji lebih rendah dan level organisasi yang lebih rendah. Jadi, demosi ini merupakan proses penurunan pangkat seorang pegawai disertai dengan penurunan kekuasaan dan tanggung jawab. Misalnya saja, pada umumnya kita ketahui bahwa demosi ini dikaitkan dengan pengenaan sanksi disiplin yang disebabkan oleh beberapa alasan, misalnya adanya penilaian negatif oleh atasan karena prestasi kerja tidak memuaskan. Yang kedua, perilaku pegawai disfungsional seperti tingkat kemangkiran yang tinggi. Kita ambil contoh saja, misalnya seperti kurang memperhatikan kehadiran ketika bekerja di suatu lembaga atau instansi pemerintah. Dan lebih sering terjadi itu seperti korupsi dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada prosedur penempatan pegawai. Di sini sudah jelas dikatakan menurut B. Siswanto, yang dikutip oleh Suswanto mengemukakan bahwa harus terdapat maksud dan tujuan dalam merencanakan sistem penempatan pegawai. Misalnya saja, harus memenuhi prasyarat dengan harus ada wewenang untuk menempatkan personalia yang datang dari daftar personalia yang dikembangkan melalui analisis pekerjaan. Yang kedua, harus mempunyai standar yang digunakan untuk membandingkan calon pekerja. Yang ketiga, harus mempunyai pelamar pekerja yang akan diseleksi untuk ditempatkan. Nah, apabila misalnya terjadi kesalahan dalam penempatan, perlu diadakan suatu penyesuaian kembali pegawai yang bersangkutan sesuai dengan keahlian yang dimiliki dengan melakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan kembali pada posisi yang lebih sesuai.
Yang kedua, menugaskan kembali dengan tugas-tugas yang sesuai dan dengan bakat dan kemampuan. Nah, prosedur penempatan pegawai ini lebih tepatnya pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya itu merupakan keahlian yang sudah dimilikinya sebelum bekerja. Nah, adapun tujuan penempatan pegawai sama saja menurut Siswanto, dikutip oleh Suwanto, untuk menempatkan pegawai sebagai unsur pelaksanaan pada posisi harus sesuai kriteria. Yang pertama itu kemampuannya, yang kedua itu kecakapannya, yang ketiga itu adalah keahliannya. Nah, untuk kemampuan yang dimiliki ini misalnya seperti saja dia ahli di bidang apa. Nah, ketiga kriteria ini sebenarnya saling berhubungan satu sama lain maupun antara kemampuan, kecakapan, dan keahlian. Nah, misalnya dia memiliki suatu keahlian di bidang teknik mesin, jadi dia harus juga mempunyai keahlian misalnya mengetahui apa sih itu mesin, kemudian dia bisa menciptakan ide-ide baru atau mengembangkan ide-ide baru tentang mesin tersebut. Nah, saya kira untuk prosedur penempatan pegawai dan tujuan penempatan pegawai bisa sedikit kalian lebih pahami. Untuk lebih kalian memahami lagi, silahkan kalian saya ingatkan kembali untuk selalu membaca LKS-nya dan mencoba untuk latihan-latihan soal. Nah, selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip penempatan pegawai. Nah, di sini juga menurut Mosentif yang dikutip oleh Suswanto sebagai berikut. Di sini ada dibagi menjadi beberapa prinsip-prinsip penempatan pegawai. Yang pertama itu ada prinsip kemanusiaan. Nah, prinsip kemanusiaan ini menganggap manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemudian kemauan, cita-cita dan kemampuan harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak dan tidak dianggap sebagai mesin. Yang kedua, ada namanya prinsip demokrasi. Nah, prinsip demokrasi ini menunjukkan adanya saling menghormati, saling menghargai, kemudian saling mengisi dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan. Nah, yang ketiga bisa kalian lihat di situ ada namanya ada prinsip direct command of direct of race. Yaitu prinsip ini prinsip yang penting dilaksanakan dalam arti bahwa penempatan setiap orang dalam setiap organisasi perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, kemudian pengalaman kerja, serta pendidikan yang dimiliki oleh seseorang yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya ada namanya prinsip equally pay of equally work, di mana pemberian balas jasa terhadap karyawan baru didasarkan atas hasil prestasi kerja yang didapat oleh pegawai yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada namanya prinsip kesatuan arah. Prinsip ini diterapkan dalam perusahaan. Terdapat setiap pegawai yang bekerja agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibutuhkan kesatuan arah, kemudian kesatuan pelaksanaan tugas, kemudian sejalan dengan program dan rencana yang sudah digariskan. Nah, kemudian selanjutnya lagi ada namanya prinsip kesatuan tujuan. Nah, prinsip ini biasanya erat hubungannya dengan kesatuan arah, yang artinya arah yang dilaksanakan pegawai harus difokuskan pada tujuan yang dicapai. Nah, ada lagi namanya prinsip kesatuan komando. Pegawai yang bekerja selalu dipengaruhi adanya komando yang diberikan, sehingga setiap pegawai hanya mempunyai satu orang atasan. Misalnya saja komando ini seperti lebih sederhana kita artikan sebagai seseorang yang mengarahkan kita untuk bekerja harusnya gimana, kemudian tugas kita itu sebagai apa. Biasanya ini kalau di sekolah itu lebih tepatnya ada kepala sekolah, kemudian wakil kurikulum.
Nah, yang selanjutnya ada namanya prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Nah, prinsip ini memerlukan kunci ke arah tujuan perusahaan karena efisiensi dan produktivitas kerja harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Nah, bisa diambil secara garis besar, tujuan penempatan pegawai ini adalah untuk menempatkan orang yang tepat dan jabatan sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga sumber daya manusia yang ada menjadi produktif. Bisa diartikan bahwa sebenarnya ketika kita ingin menempatkan seorang calon pegawai ataupun pegawai, itu harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan seseorang tersebut. Jika memungkinkan untuk tidak menempatkan seseorang ke dalam pekerjaan yang bukan keahliannya, karena akan susah dilakukan oleh pegawai tersebut ataupun dampaknya juga akan terjadi pekerjaan yang dikerjakan kurang maksimal di dalam melakukan suatu pekerjaan yang dia kerjakan tetapi tidak sesuai dengan keahlian yang dia miliki. Nah, untuk pertemuan kita kali ini mungkin saya menjelaskan secara singkat mengenai ruang lingkup penempatan pegawai. Jika ada yang kurang jelas ataupun kurang memahami apa yang saya sampaikan, silahkan kalian bisa menanyakan kepada saya ataupun cara alternatifnya baca terlebih dahulu. Jika kurang paham, bisa kalian konsultasikan ke saya apa sih permasalahan yang ada atau materi yang mana yang kalian tidak pahami. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat pagi.